seru juga ya. Kalau kemarin kita punya episode cewek-cewek, mereka menjabarkan CSS tuh kerjanya ngapain aja. Coba kita mau lihat nih versi cowok-cowok, kerjaan kalian sebagai CSS cowok nih apa sih? Gimana Mas? Mungkin kalau dari kerjaan sama ya, kita kan job desk-nya emang sama di CSS, di Customer Sales Support. Nah itu kita emang kita info produk ke rumah sakit, kita ketemu dokter, kita ketemu core lab. Selain buat kunjungan, kita juga melakukan install, kita kadang juga presentasi. Nah itu mungkin sama sih. Nah itu juga ada mungkin tambahan di beberapa itu kita juga melakukan promosi via online gitu sih. Promosi via online? Iya. Seperti apa tuh? Mungkin Mas Afrian bisa ngelengkapin jawabannya Mas Wahyu. Misal kalau promosi via online itu kan ya mungkin yang jarak atau pulau yang nggak bisa dijangkau sama timnya CSS PT Gandasari itu kan nggak bisa langsung ke misal kayak di Maluku yang belum ada, kemudian di Papua. Nah itu kan kita bisa promosi via online, mungkin via Instagram atau mungkin via promosi via WA gitu. Oke, Mas Dani, kalau promosi online atau mungkin mau nambahin job desk-nya CSS itu apa sih? Mungkin ada yang luput di Mas Wahyu, mungkin? Mungkin untuk area yang belum pernah ada tim kami, biasanya kita coverage area, membuka pasar. Membuka pasar ya? Nah itu tugasnya saya rasa berat ya, karena kan berarti kita harus memperkenalkan dari awal, mulai dari nol gitu, rasanya berat itu sih. Kalau Mas Idan barangkali ada yang mau ditambahin atau cukup terwakilkan sama mas-mas yang lain? Untuk job desk di CSS ini cukup terwakilkan sih, cuman saya mau nambahin kita ini di tim CSS ini juga kita melakukan maintenance ringan ketika ada kendala-kendala error yang kita bisa handle, kita handle gitu. Oke, seru juga ya. Nah tadi kan udah cerita ya, sempat kita cerita enaknya apa, terus skala 1 sampai 10 happy. Nah sekarang kita curhat dikit deh, kendalanya apa sih, susahnya apa sih untuk di CSS ini yang paling aduh gimana ya gitu. Dari sini dulu sekali-sekali Mas Dani mungkin. Untuk kendalanya mungkin kadang transportnya. Biasanya yang kalau membuka pasar itu kan kita itu kadang kesulitan membuka pasar untuk di area yang bukan di pusatnya. Misalkan pusat Kalimantan itu Kalimantan Barat itu kan Pariana. Mungkin kita ke yang kabupaten-kabupaten sekitarnya itu agak sulit. Kendalanya di situ ya. Iya. Mas Afrian mungkin ada yang mau ditambah? Kendala di Makassar mungkin. Kalau Semarang aku rasa lumayan familiar ya, karena Solo Semarang kan ya dekat gitu. Nah yang pernah di Makassar nih mungkin mirip sama Mas Wahyu. Kalau yang di curhat itu ya yang pertama itu kan jauh sama keluarga. Jadi kan kayak rasa pengen pulang gitu kan juga timbul kalau di sana sendiri gitu ya. Homesick. Terus, homesick juga. Hah? Mungkin ada yang dikangenin mungkin, jadi nggak kerasa. Kalau homesick itu terus ngapain? Paling ya kayak video call sama orang tua, di telepon. Biasanya untuk obat homesick. Dengar-dengar dulu waktu di Semarang sempat punya kecengan kali ya? Enggak sih, itu dulu itu cuma teman deket. Oh teman deket. Ya nggak terlalu homesick dong, kan ada yang menghibur di sana ya. Ya kan itu. Nah itu serunya di situ ya. Cara biar kita mengatasi masalah kayak homesick itu kan ya kita cari pergaulan di sana, cari temen biar nggak di kosan mulu gitu. Bosen kan kalau di kosan mulu gitu. Oh ternyata bosen juga di kosan. Kan curhat nih. Nah curhatanmu mungkin ada yang dicurhatkan barangkali? Nggak ada sih Mbak. Happy aja gitu hidupnya ya. Ya bagus lah, jadi happy aja. Mas Sidan. Curhatan selama saya kerja di Gandasari ya. Mungkin kan panjang nih kayaknya. Jangan lama-lama. Mungkin sama sih sama yang disampaikan Mas Afrian. Tadi jauh dari keluarga mungkin ya gitu, karena dan juga saya kan basicnya bukan di kesehatan, cuman di kimia, jadi kendala saya itu juga di ilmu pengetahuan di kesehatan sih gitu. Berapa bulan tuh untuk adaptasi?
seperti itu? Untuk adaptasi sih kurang lebih 45 bulanan ya. 4-5 bulan mesti adaptasi dulu ya? Setelah itu lewat, oke ya semuanya ya? Iya. Oke, next ya, aku mau nanya nih, yang kalian kan Mas Afrian pernah di rolling, kemudian ini Mas Dani pernah di rolling, yang dua ini kan belum nih. Nah, yang menurut kalian akan excited kalau atau ter-challenge kalau di rolling, atau mungkin iseng-iseng aku kepengen ambil pelatihan di bidang engineer mungkin, atau apa yang bisa bikin kalian ter-challenge? Kalau udah di luar pulau pasti ada challenge-nya berbeda. Nah, kalian yang belum pernah di rolling nih, kira-kira menurut kalian akan ter-challenge kalau ngapain? Mungkin kalau di challenge mungkin itu sih ya, kalau kita pindah ke daerah yang lebih baru, misalkan saya kan di Makassar di Sulawesi Selatan, ya itu kan di bawah. Nah itu mungkin bisa ke bagian paling atas dari Sulawesi, misal di Manado. Nah itu kan beda ya, culture-nya juga beda, orang-orangnya juga beda. Nah mungkin itu bisa jadi challenge sih. Oke, sama ya Mas ya? Untuk saya sih sama ya, kalau misalkan kita dipindahkan di area kan kita harus adaptasi dengan budayanya di area, lalu Betul bahasanya sekali. gitu. Kita yang terutama sih makanan sih kalau saya. Oh, makanan merupakan Iya. challenge juga ya. Iya. Oke, kalian ini kan dilihat-lihat mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Nih Mas Dani kan pendiam, yang dua dari tadi ketawa terus, yang Mas Idan ya kalem-kalem kebapakan gitu ya Mas ya. Menurut kalian itu kerjaan CSS yang kalian tekuni udah beberapa tahun ini cocok untuk cowok model apa sih? Mungkin Mas Afrian? Kalau di saya mungkin ya Menurut kamu tuh cowok model apa yang cocok gitu? yang cowok yang aktif sih. Cowok yang aktif. Maksudnya aktif? Aktif ya mungkin yang banyak bicara, cuma bukan yang ke ranah cerewet atau ngomel-ngomel mulu gitu, enggak, cuma ya Oh, nah lebih kalau kamu aktif. sendiri kerana Kalau- cerewet atau Ya sedikit sih. Mas Dani? Menurut kamu kerjaan ini untuk tipe yang seperti apa? Ya itu sih Mbak, aktif dan Aktif. bisa berkomunikasi dengan baik. Lebih cocok untuk Iya. tipe yang seperti itu ya? Setuju ya ini yang dua nih, dari tadi angguk-angguk terus, setuju ya? Setuju banget. Atau ada tambahan mungkin? Kalau aku sih mau mau nambahin aja, mungkin kalau dari tipe cowok yang mungkin supel ya, Mm-mm. supel karena kan biasanya kan kalau cowok itu kan cuek gitu ya. Kalau nggak diajak ngomong duluan nggak ngomong. Nah kalau di Cool CSS ya, ini cool. harus bisa mengalahkan egonya gitu kan. Biasanya kan tanya aja seperlunya gitu kan. Kalau kita ke customer, ke user kan kita harus bisa menjalin hubungan yang baik gitu sih. Oke, one last question. Kalau kalian, dari kalian berempat ini tipe yang happy dengan rutinitas atau sekali-sekali kepengen out of the box? Pusing semua. Tipe yang suka dengan rutinitas atau tipe yang sekali-sekali kepengen out of the box? Kalau aku sih tipenya sekali-kali out of the box sih. Mungkin juga jalanin rutinitas, mungkin juga rutinitas dulu. Tapi kadang kita juga perlu sesuatu untuk membangun diri sih, itu sih mungkin Oke. tujuan dari out of the box-nya. Menarik, menarik. Mungkin ada yang punya jawaban lain? Yang lain? Ya, Kalau saya sih seimbang sih ya. seimbang ya. Seimbang gitu. Rutin oke, out of the box oke. Walaupun kadang kan out of the box lu bikin stres. Tetap kita hidup harus seimbang sih, nggak Wah. harus sesuai dengan rutinitas kita terus kan. Kalau sesuai dengan rutinitas kita terus kan kita juga bakal merasa jenuh gitu. Betul sekali. Masih Dani WOW ya, jawabannya bijak sekali.